gak sih lo dengar dua kata ini? Kayaknya udah sering ya, terutama buat lo yang udah pernah kerja, magang, atau minimal ngerasain sistem organisasi lah. Tapi lo tahu gak sih, sebenarnya apa yang dimaksud etika kerja itu? Dan kenapa hal ini penting banget buat kita sekarang? Hai guys, nama gue Michael. Gue sendiri kerja sebagai seorang visual director. Kerjaan gue ya paling tiap hari ngedit, desain, revisi, deadline, sampai ngatur alur project biar semuanya kelar tepat waktu. Dan jujur, sama gue kerja, gue makin sadar kalau etika kerja itu bukan cuma sekedar formalitas. Etika kerja itu bukan sekedar aturan yang nempel di papan pengumuman kantor. Nah, tapi lebih ke fondasi, gimana lo bersikap, berperilaku, dan tanggung jawab sama apa yang lo kerjain. Kadang orang ngerasa kerja tuh cuma soal hasil, padahal cara lo ngerjain sesuatu itu juga bagian dari nilai lo sebagai pekerja yang profesional. Nah, biar lo gak bingung nih, kita bahas deh satu-satu hal penting yang ada di dalam etika kerja menurut gua. Nah, dua hal ini tuh bisa dibilang sebagai pondasi utama dari semua etika kerja, integritas dan kejujuran. Karena sejujurnya, skill tinggi, kerja cepet, itu gak ada artinya kalau lo sendiri gak bisa dipercaya. Di dunia kerja, kepercayaan itu segalanya. Kalau lo bilang A, dan yang lo lakuin malah B, lama-lama orang bakal ragu sama lo. Dan begitu kepercayaan itu hilang, susah banget buat ngebalikin kepercayaan itu. Jangan kayak temen gue yang satu ini nih. Ntar lu cek di drive aja, gue taruh di situ filenya. Oke, ntar gue send klien ya. Nah, lihat kan, lu tuh harus bisa buktiin kalau omongan lo tuh sejalan sama tindakan lo. Karena orang lebih respect sama yang jujur tapi telat daripada yang kelihatan rajin tapi bohong. Nah, ngerti kan sekarang kenapa dua etika ini penting banget? Karena buat gue personally, kerja itu gak cuma soal hasil, tapi juga soal gimana lo nyampe ke hasil itu. And that has to be honest. Lo harus dengan jujur. Karena ketika lo bekerja dengan jujur, pasti orang percaya sama hasil kerja lo. Terutama jika lo berintegritas dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Kadang, orang mikir tanggung jawab itu cuma soal nyelesain kerjaan. Padahal lebih dari itu. Ini soal gimana lo bisa diandalkan. Lo boleh punya ide keren, skill tinggi, tapi kalau lo males-malesan, sukanya nunda-nunda, bahkan gak bisa komit sama apa yang udah lo mulai, semuanya bakal sia-sia. Percaya kata gue. Karena kerja tuh gak cuma tentang siapa yang paling kreatif atau paling cepet dalam ngerjain sesuatu. Contohnya kayak teman gue yang satu ini. Apaan sih? Kan bisa besok dah si Denny ini. Nah kan, awalnya mungkin memang kelihatan santai, tapi lama-lama kebiasaan kayak gini tuh bisa bikin kerjaan lu numpuk, deadline lu molor, dan tim lu jadi kesel sama lu. Tanggung jawab profesional tuh artinya lu sadar, setiap keputusan kecil lu tuh punya efek. Lu nunda 5 menit hari ini, bisa jadi efeknya 5 jam buat tim lu nanti. Kasian kan mereka? Jadi kalau lu udah pegang satu hal, selesaiin. Jangan cuma janji di awal, tapi hilang di tengah jalan. Dan kehati-hatian profesional. Di dunia kerja, punya skill aja gak cukup. Yang bikin lo beda itu bukan seberapa cepet lo bisa ngerjain sesuatu, tapi seberapa teliti lo dalam mengerjakan sesuatu yang lo kerjain itu. Kompetensi dan kehati-hatian profesional itu intinya tentang dua hal. Pertama, lo punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup buat ngerjain tugas lo dengan baik. Yang kedua, lo gak boleh gegabah. Lo harus teliti,
Karena ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, hasil yang asal jadi itu nggak akan pernah cukup buat mereka. Lo harus bisa pastiin yang lo kasih ke klien atau tim lo itu memang layak, rapi, tepat, dan bahkan sesuai standar. Bahkan kalau bisa nggak ada yang namanya minor mistake. Soalnya sekecil apapun kesalahan yang lo biarin bisa ngerusak reputasi lo sendiri. Dan yang paling bahaya, bisa bikin orang lain kehilangan kepercayaan sama lo. Bukan karena lo gak bisa, tapi karena lo terlalu terburu-buru, malas ngecek ulang, atau ngerasa, udah bener kok. Padahal, kompetensi itu kan bukan cuma tentang kemampuan, tapi tentang komitmen buat terus ningkatin diri. Buat selalu pastiin hasil kerja lo itu yang terbaik, bukan sekedar selesai. Karena dalam profesi apapun, mau itu desain, editing, finance, teknik, industri, dan administrasi pun, semua butuh satu hal yang sama. Orang yang tahu apa yang dia lakuin dan ngerjain itu dengan teliti serta hati-hati. Terakhir, kerja tim dan kolaborasi. Well, gak peduli seberapa hebat lo kerja sendirian. Di dunia kerja, lo tetap butuh yang namanya orang lain. Lo harus mampu buat kerja sama, saling denger, dan saling support. Lo boleh nih punya ide paling keren, tapi tanpa komunikasi yang baik, semua itu bisa berantakan bro. Karena kolaborasi bukan cuma tentang bagi tugas, tapi tentang nyatuin visi. Tentang gimana lo dan tim lo bisa saling nutupin kekurangan, dan ngangkat satu sama lain biar hasil akhirnya jauh lebih kuat. Coba bayangin deh, lo anak desain, lo punya tim, dan satu tim ini lagi brainstorming campaign baru. Ada yang jago ngide, ada yang kuat di eksekusi, ada juga yang jago reaching out orang-orang yang bisa support campaign lu. Kalau kalian saling dengar dan terbuka, hasilnya pasti bisa luar biasa. Tapi kalau kalian masing-masing punya ego yang tinggi, ya udah, semuanya bisa berhenti di tengah jalan. Kolaborasi yang baik itu anggap aja kayak sebuah pertunjukan orkestra. Semua pemain punya peran, ada biola, ada cello, ada timpani, semua punya peran. Tapi harus tahu kapan mereka masuk dan kapan mereka berhenti. Dan gimana mereka bisa bonding satu sama lain. Dan dengan lo punya etika yang kuat dalam kerja tim dan kolaborasi, di situ lo gak bakal ngerasa terbebani. Karena orang pun dengan senang hati bakal ada buat nolongin lo. Bahkan mereka yang bukan bagian dari tim lo sendiri. Makanya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, itu penting banget di dunia kerja. Mau itu satpam, OB, atau bahkan cleaning service di kantor lu, mereka juga bisa bantu lu loh, asal lu mau kenal dan berbaur. Karena pada akhirnya, kerja profesional itu bukan soal siapa yang paling bersinar, siapa yang paling stand out, tapi siapa yang bisa tumbuh bareng dan bikin hasil terbaik bareng-bareng. Itu tadi beberapa etika kerja yang bisa gue ceritain ke kalian, berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang mungkin juga kerja di bidang yang sama. Jadi gimana? Udah gak bingung kan sama yang namanya etika kerja? Mungkin masih banyak etika lain yang juga penting buat diterapin di tempat kerja kalian. Tapi itu tugas kalian. Buat kalian cari tahu sendiri, apa sih yang selayaknya kalian pegang dan terapin dalam pekerjaan kalian nanti. Well, mungkin segini aja dari gue. Semoga bermanfaat. Gue Michael undur diri. Dan see you guys di cerita gue selanjutnya. Bye!